Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas Musa yang diutus Tuhan untuk menghadapi Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Bagaimana kelanjutannya? Tolong bantu subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Tanpa berlama-lama ini dia kisah Musa part 3. Minta Yahweh melenyapkan kodok-kodok itu. Kemudian aku akan membiarkan bangsamu pergi ke padang belantara untuk mempersembahkan kurban. Tolong beritahu kami kapan kau mau kodok-kodok itu mati, dan itu pasti terjadi besok pagi, supaya semua orang tahu bahwa tidak ada dewa selain Tuhan Yahweh. Semua yang kau minta akan terjadi. Ketika Firaun melihat bahwa kodok-kodok itu mati seperti yang dia minta, Firaun mengeraskan hatinya sendiri dan masih tidak membiarkan mereka pergi. Dewa apa Yahweh ini yang memenuhi tanah kita dengan kodok? Mengapa kamu pikir itu perbuatan dewa? Mungkin itu hanya kejadian alam. Kalau begitu, mengapa Musa tahu kapan akan terjadi sehingga dia bisa meramalkan hal itu? Dan bagaimana dia tahu dengan tepat waktu kodok-kodok itu mati? Diam saja, kerja terus. Kalau tidak, kapan selesainya? Kemudian Yahweh berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, pukulkan tongkatmu ke tanah, kemudian debu tanah di seluruh Mesir akan menjadi kutu." Kemudian semua debu di seluruh Mesir menjadi kutu. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa membuat kutu. Orang Mesir akan pikir bahwa Tuhan Musa lebih berkuasa daripada dewa-dewa kita. Kamu hanya bisa bermain sulap, tetapi yang mulia, pasti ini perbuatan Yahweh. Tidak ada yang bisa melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Kita tidak berkuasa. Pasti itu hanya kejadian alam. Tetapi kita tidak bisa tahan lagi. Beritahu Musa, kalau Yahweh akan melenyapkan kutu-kutu, itu aku akan membiarkan semua umat Musa pergi untuk mempersembahkan kurban. Kutu-kutu sudah lenyap, tetapi aku tidak mau membiarkan budak-budakku pergi. Dan apa lagi yang bisa dilakukan oleh Dewa Musa? Tuhan sudah berbicara kepada Musa, "Aku akan mendatangkan banyak sekali lalat ke Mesir. Rumah-rumahmu akan penuh dengan lalat, tetapi kali ini aku akan membedakan antara orang Mesir dan umatku. Tidak akan ada lalat di rumah-rumah umatku. Dengan ini semua orang akan tahu bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa di seluruh bumi." Ayah, mengapa imam-imam kita tidak bisa menghentikan orang ini? Di mana kuasa mereka? Ayah tidak tahu apa saja tentang agama. Ayah tidak mau mencampuri urusan orang lain. Seperti yang dia katakan, tidak ada lalat di rumah-rumah umat Musa. Ini pasti pekerjaan Tuhan mereka. Bawa Musa ke sini. Pergilah dan persembahkanlah kurban kepada Tuhanmu, tetapi tidak boleh meninggalkan Mesir. Kami perlu berjalan sedikitnya 3 hari 1 kali perjalanan. Aku berkata kalian boleh pergi, tetapi tidak boleh jauh. Berbicaralah dengan Tuhanmu dan minta dia mengusir lalat-lalat yang jahanam ini. Tidak satu pun dari lalat-lalat itu yang masih hidup. Itu mujizat. Diam, kamu seperti pengikut Musa saja. Hati Firaun makin keras lagi dan tetap tidak membiarkan umat Tuhan pergi. Tuhan mendatangkan wabah lagi ke Mesir. Semua sapi, domba, banteng, kuda, dan unta mati karena kena penyakit borok. Tetapi ternak milik umat Tuhan tidak kena penyakit itu. Semua ternak kami mati, tetapi ternak milik umat Tuhan sehat. Bagaimana ini? Musa bilang, "Tuhan nenek moyang kami datang untuk membebaskan kami dari perbudakanmu yang kejam. Aku orang biasa saja. Aku tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Imam-imam kami sedang mempersembahkan banyak kurban kepada dewa-dewa kami. Dewa banteng kami yang keramat akan marah dan akan menghentikan wabah ini. Di mana dewa-dewa orang Mesir? Di mana kuasa mereka? Beritahu Firaun sudah terlambat. Semua banteng keramat kita sudah mati. Orang Mesir akan marah ketika mereka tahu bahwa dewa-dewa mereka tak berkuasa melawan Tuhannya Musa. Tetapi Firaun tetap berkeras hati. Sekali lagi Tuhan berbicara kepada Musa dan menyuruh dia menaburkan debu ke udara. Dan kemudian orang Mesir akan kena bisul di seluruh badan mereka. Tuhan berfirman, "Karena kamu tidak akan membiarkan umatku pergi,
aku akan mendatangkan wabah, bisul yang lebih parah kepada kamu dan semua binatangmu. Oh jangan lagi. Panggil tukang-tukang sihir. Katakan kepada mereka supaya memakai semua sihir mereka. Persembahkan kurban kepada dewa-dewa untuk menghentikan wabah ini. Yang mulia memanggil hamba, kamu kena bisul juga. Tidakkah kamu berkuasa melawan Tuhan Musa? Pergi dari hadapanku, penipu-penipu yang tidak berkuasa, kamu semua pemain sulap dan penipu. Di mana dewa-dewa kita? Bangunlah pagi-pagi dan hadapi Firaun dan katakan, Tuhan umat Israel berkata, biarkan umatku pergi, karena wabah yang berikutnya akan lebih parah lagi. Wabah itu akan membinasakan banyak orang Mesir. Dengan demikian Firaun akan tahu bahwa tidak ada Tuhan seperti aku. Kamu tidak sadar bahwa akulah yang membuat kamu menjadi Firaun. Aku sudah tahu bahwa kamu akan mengeraskan hatimu sendiri dan menolak membebaskan umatku. Keras kepalamu memberi kesempatan kepadaku untuk menunjukkan kuasaku dan menghukum bangsa Mesir atas perlakuan mereka yang kejam terhadap umatku. Kamu mementingkan dirimu sendiri dan melawan kehendakku. Jadi besok aku akan mendatangkan hujan api dan es yang belum pernah ada sebelumnya. Ini kukatakan kepadamu supaya kamu bisa memperingatkan semua orang Mesir untuk memasukkan keluarganya ke rumah dan ternaknya ke kandang karena semua yang di luar akan mati. Jadilah seperti yang dikatakan Yahweh. Bagaimana bisa terjadi hujan api dan es bersamaan? Set, dewa kami yang berkuasa, selamatkanlah kami. Setiap orang yang tidak memperhatikan peringatan ini mati karena hujan api dan es itu. Ayah, bagaimana Musa bisa membuat seperti ini? Apakah Tuhannya lebih berkuasa daripada dewa kami, Set, dewa badai dan kekacauan? Musa menyatakan hanya ada satu Tuhan dan umat Israel adalah umatnya. Tetapi tak seorang pun yang pernah melihat Tuhannya, bahkan umat Israel. Tuhan yang dinyatakan Musa itu adalah roh, dan Tuhan itu mau mendesak Firaun supaya membiarkan umat Israel pergi ke padang belantara untuk menyembah Tuhan mereka. Dewa kami Set yang berkuasa, dewa badai dan kekacauan, kami mohon hentikan badai yang mengerikan ini. Pasti engkau lebih berkuasa daripada Tuhannya Musa yang tidak kelihatan. Badai itu tidak menyerang kita, hanya orang Mesir. Ayah, aku takut. Apakah kita akan kena hujan api dan es juga? Tidak, nak. Yahweh menghukum orang Mesir karena tidak menaati dia. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa dewa badai mereka Set tak berkuasa. Sangat mengerikan. Aku sudah berdosa melawan Yahweh. Tuhan umat Israel benar. Aku dan umatku jahat. Minta Yahweh, Tuhanmu, untuk menghentikan hujan api dan es ini, dan aku akan membiarkan umatmu pergi sekarang juga. Segera sesudah aku keluar dari kota ini, aku akan mengangkat tanganku ke langit dan wabah itu akan berhenti. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa dunia ini milik Yahweh, tetapi kamu tidak akan menepati janjimu karena kamu tidak takut akan Tuhan. Ketika Firaun melihat badai itu berhenti, dia masih mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan umat Musa pergi. Tuhan mendatangkan wabah lagi, yaitu belalang yang makan segala sesuatu, yang hijau yang tidak binasa oleh badai api dan es. Kemudian belalang masuk ke rumah-rumah orang Mesir. Ibu-ibu, mampus kamu! Gab dewa tumbuh-tumbuhan, tidakkah engkau melihat wabah yang ditimpakan Tuhan umat Israel ke tanaman kami? Osiris tunjukkan kuasamu hari ini. Firaun memanggil Musa dan berjanji untuk membiarkan umat Tuhan pergi. Tetapi ketika belalang lenyap, Firaun masih mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan budak-budaknya pergi. Kemudian Tuhan mendatangkan kegelapan pekat ke Mesir. Selama 3 hari ada kegelapan total, tetapi dalam rumah-rumah umat Israel tidak ada kegelapan. Aku bisa membunuhmu Musa, tetapi semua orang akan berpikir bahwa dewa-dewa kami tidak berkuasa. Pergilah dari hadapanku. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi, karena kalau aku melihat kamu, aku akan membunuhmu. Benar katamu, karena kamu tidak akan melihat aku lagi. Ra, dewa matahari yang berkuasa, dengarlah. Selama 3 hari engkau tidak muncul.
Apakah engkau tidak bisa mengalahkan Tuhan umat Israel itu? Dengarlah, ini wabah yang terakhir. Dengan wabah ini Firaun akan terpaksa membiarkan kita meninggalkan Mesir. Nanti malam jam 12 pemusnah akan melewati jalan-jalan Mesir. Setiap anak sulung akan mati. Tuhan akan menghukum orang-orang berdosa malam ini. Bagaimana dengan anak sulung kita? Akankah mereka mati juga? Tidak, Tuhan sudah menyediakan keselamatan untuk semua orang yang percaya, bahkan orang Mesir. Beginilah, setiap keluarga harus mengambil seekor anak domba jantan atau anak kambing jantan untuk disembelih. Kemudian mengoleskan darahnya pada kosen pintu, baik bagian atas maupun samping. Yahweh berfirman, ketika aku melihat darah ada pada kosen pintu baik bagian atas maupun samping, aku tidak akan membiarkan pemusnah itu masuk ke dalam rumah itu. Setiap anak sulung dalam rumah itu tidak akan mati. Tinggallah di dalam rumah nanti malam. Makanlah daging kambing yang disembelih itu. Pergilah ke majikanmu, orang Mesir, dan mintalah barang-barang berharga mereka, emas, permata, dan perak. Tuhan sudah melunakkan hati mereka. Mereka akan memberi banyak dengan sukarela. Bersiap-siap untuk pergi besok pagi. Kita tidak akan kembali lagi ke sini, kita tidak pernah akan melihat negeri Mesir lagi. Pada hari kita pergi, itulah hari pertama kita. Ayah, anak domba ini satu-satunya yang kita punya. Bagaimana kalau kita memakai jat merah atau yang lain? Nah, Tuhan berkata, sembelihlah domba dan oleskanlah darahnya pada kosen pintu di atas dan di samping. Kita harus menaati semua yang dikatakannya. Kamu sudah melihat bagaimana orang yang tidak menaati dihukum. Domba ini akan menyelamatkan kamu dari kematian. Jadi domba ini mati demi aku, demi ayah juga, karena ayah juga adalah anak sulung. Ibu, mengapa ayah mengecat pintu kita dengan darah? Yahweh berkata, ketika aku melihat darah itu, aku akan tahu bahwa kamu percaya kepadaku, dan siapa saja di dalam rumah itu akan selamat. Mengapa kamu tidak menyembelih domba dan mengoleskan darahnya pada pintu? Hah, kamu percaya pada tahyul itu? Bagaimana kematian bisa dihindarkan dengan darah yang ada di pintu? Anak sulungku, kamu tidak takut, kan? Tentu saja tidak. Kamu pikir aku penakut. Agama hanya untuk orang yang lemah. Tuhan yang baik tidak akan membunuh orang karena tidak mengoleskan darah ke pintu. Bagaimana dengan orang yang tidak diberitahu? Ayah, mengapa malam ini tidak seperti malam-malam yang lain? Karena malam ini Tuhan akan mendatangkan pemusnah untuk membunuh semua anak sulung yang tidak percaya kepada Tuhan. Peristiwa ini disebut Paskah. Istilah Paskah dari bahasa Israel berarti melewati rumah-rumah yang pintunya diolesi darah. Aduh, ayah, dengarlah, banyak jeritan. Pemusnah sudah datang, jangan takut, kita sudah taat kepada Tuhan. Ada darah di pintu kita, dan kita makan domba. Anak saya mati, ya Tuhan, tolong kami, panggilkan Musa. Aduh, jangan Tuhan, jangan bayiku, jangan, sayang sekali sudah terlambat. Kamu diperingatkan, tetapi kamu tidak mau percaya. Aku khawatir ada banyak yang mati malam ini. Ribuan orang mati karena pemusnah itu melewati tanah Mesir malam itu, yang percaya dan mengoleskan darah ke pintu, selamat. Anak sulung kita mati, cepat-cepat bawa Musa ke sini, sekarang juga. Ada apa ini? Dia anak sulung, Firaun memanggil Musa lagi. Tetapi Firaun tidak mau melihat wajah Musa. Aku berdosa, tolong tinggalkan Mesir dengan semua umatmu. Tuhanmu, Yahweh, lebih berkuasa daripada aku. Kepergian kalian akan menjadi berkatku. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Sesudah 400 tahun mereka akan meninggalkan Mesir. Pada hari itu orang Mesir memberikan emas, permata, makanan, dan apa saja yang diminta umat Israel. Anak-anak umat Israel bergembira. Itulah hari pertama mereka sebagai bangsa merdeka. 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak, meninggalkan Mesir berjalan ke tanah yang dijanjikan. Tuhan memimpin mereka pada siang hari dengan awan yang memberikan keteduhan, dan pada malam hari Tuhan memimpin mereka dengan tiang api yang memberikan terang kepada mereka.
Itulah kisah Musa yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan melalui mukjizat Tuhan. Lalu apakah yang akan terjadi setelah mereka keluar dari tanah Mesir? Kita akan membahasnya di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar supaya tidak ketinggalan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi.